ada dan tempatkan atau koordinasi dengan kami khususnya di pengembangan aplikasi di SIM. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa di Rumah Sakit Bunda Lampung ini atau yang hadir dalam ruang rapat ini kurang ya kedengeran tapi kurang jelas ya. Oke Pak. Oke. Tes ya. Ya, siap. Oke, kamu ulang Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sari, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini bisa bertatap muka secara online dengan kami tim dari Rumah Sakit Air Bunda Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini memang sudah terjadwal dan salah satu permintaan pada hari ini untuk diselenggarakan atau sosialisasi terkait aplikasi SIM RS dari pihak Kanza. Oke, kesempatan kali ini kami ambil untuk mewakili dari rumah sakit. Pada dasarnya pagi hari ini akan dihadiri oleh direktur, namun pimpinan kami sedang ada kegiatan lain, jadi pimpinan memesankan segala sesuatu yang berkaitan hubungan aplikasi mohon disampaikan Pak. Begitu juga dengan tim kami di sini, kami perkenalkan dulu ya Pak ya. Ya. Ini kami dihadiri oleh kepala bidang pelayanan medis, pelayanan bidang medis, Dr. Fahri yang di terus ada kami Pak Merdi, Adeli dan si Julius, jadi selaku kepala rekan medis. Berikut juga dengan ibu-ibunya, ini yang paling ujung yang pakai jilbab merah itu Bu Yuyun di bagian keuangan, sampingnya Bu Riznidia, kepala instalasi rawat inap, sama sampingnya lagi ini Aslinda, instalasi gawat darurat, terus Bu Malina dari kamar operasi, Bu atau Mbak lah ya, Mbak Opit Kita Putri dari farmasi, dan terakhir ini Ibu Dewi Anggraini dari Kebindana. Dan insya Allah akan menggabung juga dari kepala bidang umum Bu Ita Lestari. Mungkin ini agak telat atau nanti bisa melalui mandiri ya untuk gabung kita. Jadi seiring berjalan untuk menghemat waktu pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat dan bisa berkelanjutan, dan apapun informasi-informasi atau feedback dari teman-teman ini, insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan tetap berkoordinasi. Oke, Pak Sari? Ya. Mungkin itu pembukaan kali pertama. Nanti bagaimana teknisnya saya serahkan ke pihak Kanza untuk melakukan pemaparan, dan selanjutnya untuk diskusi atau sharing kegiatan hari ini. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran direksi Rumah Sakit AR Bunda. AR ini apa ya singkatannya ya? Terus Abdurrahman. Oh ya, Abdurrahman. Makanya saya cari-cari nggak tahu nih ya, Rumah Sakit AR Bunda. Terus jajaran karyawan bagian pelayanan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili dari YASKI, Yayasan CPR Hansa Indonesia, yang menaungi aplikasi SIMkes Hansa.
akan mencoba mempresentasikan tentang SIMKES Hansa sekaligus nanti alur-alur dalam aplikasinya. Mudah-mudahan 2 jam cukup nggak ya? Kalau nggak ya nanti dilanjut lagi. Oke, ini minta ini di share screen-nya, minta diizinkan dulu. Oke. Sudah ini ya, sudah kelihatan ya. Oke, pengelolaan Paskes dengan teknologi informasi dengan memakai SIMKES Hansa. SIMKES Hansa itu adalah aplikasi untuk sistem rumah sakit, klinik, praktek dokter, puskesmas. Dulu memang namanya itu SIM-RS, tapi karena memang ternyata sudah ke FKTP bisa, FKTP bisa, akhirnya dirubah namanya menjadi SIMKES Hansa. Ini sifatnya itu free dan open source. Jadi free itu bebas dan gratis. Jadi bisa didapatkan tanpa harus bayar. Jadi nanti kalau misalkan rumah sakitnya punya IT sendiri yang bisa untuk mengimplementasi atau mengembangkan, tinggal download aja source-nya di GitHub. Jadi terus ini open source juga. Jadi open source itu kodenya dikasih, jadi semacam misalkan masakan, resepnya dikasih. Jadi nanti rumah sakit mau mengembangkan sampai jadi apapun monggo terserah, atau mengikuti perkembangan yang sudah ada. Jadi nanti kalau misalkan mau mengikuti perkembangan yang sudah ada ya tinggal, kalau misalkan ada update tinggal update, tidak usah repot-repot untuk mengcoding-coding lagi, karena memang kita mengikuti perkembangan sih. Jadi kalau misalkan ada katakanlah dari BPJS ada permintaan fitur, karena memang rumah sakit kan memang BPJS itu pasti kerjasama dengan BPJS ya, cuma sebagian kecil saja rumah sakit yang belum bekerjasama sama BPJS. Jadi mau tidak mau fitur yang bridging sama BPJS harus ada di SIM-RS. Nah ini kolaborasi kita dengan KARS. Kebetulan waktu tahun 2019 kita audiensi dengan KARS di Jakarta untuk mempresentasikan SIMKES Hansa agar nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh standar akreditasi nasional. Nah ini dengan BPJS masalah mobil JKN. Jadi kita adalah SIM-RS, SIMKES pertama yang bisa bridging dengan mobil JKN BPJS. Makanya di audiensi dengan BPJS agar nanti apabila ada rumah sakit yang memang belum punya SIM-RS atau ke masalah harga gitu ya, ini kan bisa pakai SIMKES Hansa yang gratis. Nah, meskipun gratis, kita sudah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini adalah surat hakinya seperti ini, atas nama pembuatnya, ownernya itu Pak Windiarto Eskom. Nah, latar belakangnya yang pertama itu redundansi data. Kenapa ada SIM-RS? Karena agar pencatatan data berulang-ulang sehingga menyebabkan duplikasi data. Jadi ternyata kalau misalkan ada redundansi data sehingga akan menyebabkan pencatatan data berulang-ulang gitu ya, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar. Contoh kalau misalkan pakai semacam kayak lembar-lembaran, semacam lembar permintaan lab, permintaan radiologi, kalau kita ternyata masih pakai yang seperti itu, nanti ya membutuhkan penyimpanan juga gitu. Yang kedua, data tidak terintegrasi, data tidak sinkron, muncul asumsi terhadap data dan informasi yang disesuaikan dengan unit masing-masing. Nah ini yang pencatatan manual tadi. Lalu ada arus informasi terhambat dan tuntutan regulasi. Karena memang di regulasi itu ada Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan ada Permenkes nomor 1171 tahun 2011 tentang sistem informasi rumah sakit. Bahwa dikatakan di sana bahwa rumah sakit itu harus mempunyai sistem informasi rumah sakit. Nah, ini visi dan misi dari
SIM RS Hansa. Yang pertama itu misinya membangun sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source. Kita akan gratis dan open source terus. Jadi jangan ada anggapan bahwa awalnya gratis, nanti lama-kelamaan dijual. Kita tidak seperti itu. Kita harus tetap gratis dan open source. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di Vaskes. Iya, karena memang sampai sekarang kita tetap aktif mengikuti perkembangan dari permintaan, misalkan permintaan BPJS atau ada regulasi. Lalu kita juga punya grup Telegram. Di sana sudah tergabung sekitar 1.200 orang dari 1.200 paskes, FKTP, FKTL sudah gabung di situ semua. Jadi misalkan kalau misalkan ada kebutuhan yang berkaitan dengan SIM RS-nya akan dicoba dibuatkan, atau mungkin nanti ada teman-teman rumah sakit yang buatkan. Contoh seperti mobil JKN itu yang awalnya buat itu ada dari teman rumah sakit di RSUD Jakarta. Yang ketiga, menyiapkan integrasi data Paskes dalam menunjang informasi kesehatan nasional. Jadi nanti kalau misalkan sudah banyak yang pakai, sekarang aja datanya itu sudah ada 1.200 yang pakai. Nanti dari situ kita bisa mengintegrasikan datanya. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan pelatihan sistem informasi kesehatan yang berkesinambungan. Jadi dalam setahun minimal kita melaksanakan 2 kali pelatihan. Awal tahun biasanya pelatihannya alur, jadi untuk pelayanan, untuk manajemen, untuk direksi. Jadi alur di SIM RS itu seperti apa. Yang kedua itu biasanya akhir tahun antara September sampai November itu pelatihan untuk IT, nanti pelatihan coding. Jadi nanti diajarkan tentang bagaimanakah cara mengcustom Hansanya, menambah-nambah fitur atau membuat report laporan yang diinginkan seperti apa, nanti diajari di situ. Nah, ininya ownernya Pak Windiarto, ini orang Yogyakarta. Terus beliau kerja di rumah sakit ibu dan anak Sadewa di Yogyakarta. Kebetulan memang awalnya memang itu dikembangkan di RSIA Sadewa Yogyakarta, SIM RS-nya. Ternyata cocok sama rumah sakitnya. Lalu ada rumah sakit juga yang minta, akhirnya cocok juga buat rumah sakit tersebut, sehingga Pak Widiarto aplikasi SIM RS-nya itu yang sekarang jadi SIM Hansa digratiskan dan di open source-kan, sehingga sampai sekarang banyak rumah sakit yang sudah pakai. Nah, ini jajaran pengurusnya. Yang pertama ini ada Pak Kusmanto Lesmana, ini dia di Rumah Sakit Juanda Kuningan. Terus ini Dr. Saiful Umam di Klinik Panacea Medica Jawa Timur. Yang ini Pak Agus Budiono, dia di Puskesmas Kerjo Karanganyar. Ini saya sendiri, saya Dr. Salim Mulyana, saya dari Kerawang. Terus yang ini Pak Haris, ini IT Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Dan ini Pak Edi Suprayitno, ini IT Rumah Sakit Trisna Medica di Jawa Timur. Yang ini Pak Adri Wiwoho, ini owner dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Nah, kita punya support 24 jam dari komunitas berupa forum Telegram. Di sini nanti akan berbagi tutorial, akan berbagi informasi fitur atau masalah dan solusinya. Jadi nanti kalau misalkan menemui suatu masalah yang dihadapi dengan Hansanya, tinggal nanya di grup sini saja. Nanti kalau misalkan memang pertanyaan itu sudah ada yang jawab atau sudah ada solusinya, biasanya memang sudah ada bakal ada yang jawab di grup ini. Nah, ini sistem operasi yang bisa digunakan oleh SIM Hansa itu, yang pertama itu Windows itu nanti bisa buat desktop, bisa buat pelayanan gitu ya. Yang kedua macOS juga berarti nanti buat pelayanan juga bisa. Yang ketiga Linux, jadi Linux nanti bisa buat klien, bisa buat server. Jadi memang nanti sangat disarankan, malah harus gitu ya, harus pakai operasi Linux.
karena untuk servernya, karena memang yang pertama yang saya sendiri sudah merasakan, saya pernah membandingkan antara server Windows sama server Linux dengan satu server yang dengan satu komputer yang sama. Ternyata setelah pakai Linux itu akses data itu lebih cepat. Yang kedua memang Linux itu stabil. Yang ketiga rentan aman dari virus. Jadi kalau misalkan ada virus, ya virus sih ada satu dua, tapi memang biasanya tidak mempan karena memang biasanya sudah ada patch-nya langsung. Kalau pakai Windows, meskipun pakai Windows Ori, sudah pernah kejadian ada pakai yang Windows Server Ori, ternyata ada ransomware, dan kebetulan datanya itu, database-nya itu di backupnya di server juga, akhirnya kena ransomware, akhirnya ya data-data rumah sakit ya hilang berapa tahun tuh, 2-3 tahun. Jadi nanti memang ya disarankan memang harus Linux. Terus yang ketiga, Linux itu seperti Hansa juga sifatnya gratis dan open source. Jadi kita tidak usah bayar lisensi lagi untuk pakai sistem operasi tersebut. Beda dengan sistem operasi yang lain seperti Windows Server, kalau nggak salah itu ada yang bayar tahunan atau gimana ya, pokoknya intinya berbayar aja. Nah, ini bahasa program yang digunakan. Jadi Hansa itu bahasa program utamanya itu pakai Java. Jadi kita itu pakai aplikasinya itu sistemnya sistem desktop untuk ininya, untuk aplikasi utamanya. Tapi memang nanti ada yang berbasis web juga. Jadi kayak semacam dashboard jadwal dokter, dashboard bed pasien, itu pakai web base. Jadi dibukanya nanti pakai browser, tapi memang yang utamanya pakai desktop dibuat dengan Java. Nah, ini yang web base-nya itu dibuat pakai PHP bahasa programmingnya, terus database-nya itu pakai MySQL atau MariaDB. Dan ini sama-sama ini juga ya, sama-sama free dan open source juga. Nah, persiapan implementasi sistem kesansia yang pertama itu infrastruktur. Harus sedia server dan komputer klien. Servernya itu minimal, kalau yang itu sih biasanya RAM-nya 8 GB dengan prosesornya Intel Xeon. Kalau bisa komputernya komputer server khusus. Jadi memang karena memang diperuntukkan untuk server, nanti akan berpengaruh ke kecepatan. Kalau kita pakai komputer yang benar-benar server, nanti ya memang dia diperuntukkan untuk server. Beda dengan komputer kita, meskipun speknya sama, tapi ya nanti beda ininya lah, beda akses datanya gitu ya. Terus komputer klien ini komputer klien bisa pakai komputer biasa saja sih ya. Tapi kalau misalkan pakai Windows 10, disarankan RAM-nya jangan 4 GB. Karena kalau pakai Windows 10 RAM 4 GB itu ngos-ngosan. Jadi kalau misalkan tetap mau pakai Windows 10 buat klien, berarti minimal RAM-nya pakai RAM yang 8 GB. Oke, atau ada alternatif. Kalau misalkan ternyata di rumah sakitnya kebanyakan komputernya RAM-nya 4 GB, kita pilih-pilih kira-kira komputer mana yang memang khusus untuk pelayanan, misalkan pendaftaran. Nah, itu nanti kita bisa install Linux aja, Linux yang ringan. Saya pernah kemarin baru implementasi di Semarang. Jadi komputer klien RAM 4 GB itu saya install Linux Mint, XFCE 4 GB. Alhamdulillah kecepatannya ya cepat lah ya. Nah, yang Windows nanti komputer kliennya untuk komputer yang butuh ngetik, misalkan yang butuh Microsoft Word, itu kan jalannya hanya biasa jalan di Windows. Terus ada driver printer yang hanya bisa jalan di Windows. Jadi itu nanti kalau misalkan ada printer misalkan merek X gitu ya, yang hanya jalan di Windows, berarti mau nggak mau klien itu pakai Windows, seperti itu. Yang kedua, jaringan komputer gigabyte. Jadi nanti untuk untuk kabelnya itu yang minimal LAN-nya Cat6. Terus switch-nya itu pakai yang gigabyte. Jadi harganya itu biasanya kalau misalkan switch hub yang biasa bukan gigabyte itu yang 6 pot itu 60 ribuan dapat. Tapi kalau yang udah gigabyte itu sekitar 250 ribu. Ya lumayan, harganya bisa 5 kali lipat. Tapi memang nanti pengaruh ke kecepatan juga. Jadi nanti untuk tim IT yang di jaringan perlu dipertimbangkan seperti itu.
Jadi nanti switch hubnya itu jangan pakai switch hub yang harga di bawah 100.000, kalau bisa di atas 200.000 dan gigabyte gitu ya. Yang ketiga printer. Printernya itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti di pendaftaran butuhnya apa nih? Printer buat antrian, berarti nanti butuh printer thermal. Lalu ada printer label buat rekam medis. Itu nanti misalkan kalau misalkan pakai rekam medisnya masih pakai rekam medis manual ya, rekam medis fisik. Biasanya butuh butuh label untuk ininya, belum butuh label untuk nama pasiennya, berarti nanti pakai printer label. Terus kalau misalkan buat cetak lembar RM berarti butuh printer inkjet. Kalau untuk di kasir misalkan butuh printer dot matrix, berarti harus disediakan printer dot matrix. Terus nanti kalau misalkan dirawat inap atau di admission butuh printer gelang, berarti memang harus sedia printer gelang. Yang keempat, pemindai sidik jari. Ini opsional sih sebenarnya. Jadi nanti sidik jari ini nanti bisa difungsikan buat absensi karyawan dan pendaftaran pasien pakai sidik jari. Jadi nanti bisa sedia komputer anjungan di pendaftaran, pasien bisa daftar sendiri pakai sidik jari. Kadang permasalahannya kan kalau pasien kita sudah ngasih kartu tapi ternyata kartunya lupa, kalau pakai sidik jari kan mesti dibawa sama pasiennya jarinya kan. Oke ya. Lalu database. Nah nanti kalau misalkan apakah sebelumnya sudah pakai SIM RS atau belum? Kalau belum, berarti nanti lebih mudah. Jadi tinggal nanti ya tetap nanti memang harus kita butuh data-data ya. Data kamar itu nanti tarifnya berapa, tarif kamarnya, terus bangsalnya, terus bednya. Jadi misalkan bangsal Dahlia itu ada berapa kamar? Ada 4 kamar. Dalam satu kamar itu ada berapa bed. Jadi nanti per bed di ininya, misalkan bed 1 tarifnya berapa. Kalau misalkan sama ya berarti memang ya disamakan, tapi memang nanti bed 1 Dahlia tarif berapa, bed 2 Dahlia tarifnya berapa gitu ya. Yang kedua data pasien. Jadi nanti data pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, ya sesuai form isian Hansa aja. Terus di sini ada tarif rawat inap, radiologi lab, operasi. Nah, nanti tarif harus di breakdown, dipecah-pecah. Jadi misalkan tarif rawat jalan pemeriksaan dokter. Misalkan pemeriksaan dokter spesialis itu katakanlah 100.000. Nah, yang 100.000 itu jasa medis buat dokter ini berapa? Misalkan 60.000. Terus buat rumah sakitnya berapa? Rumah sakit misalkan 40.000. Nah, dibuat seperti itu. Atau nanti kalau misalkan ada tindakan dokter dan perawat, misalkan heading di IGD, misalkan 10 heading 10 tindakan heading 10 gitu ya. Jadi pasiennya dapat jahitan 10. Jadi nanti dari total tarifnya misalkan 500.000. 500.000 itu untuk jasa medis dokternya berapa, jasa medis perawatnya berapa, BHP-nya berapa, rumah sakit berapa. Nanti kalau ada di sini ada komponen manajemen, ada komponen KSO, nanti kalau misalkan ada ya diisi berapa. Kalau misalkan tidak ada ya diisi 0. Semuanya seperti itu ininya skemanya. Kalau yang operasi nanti berdasarkan per operatornya. Jadi nanti ada operator 1, ada operator 2, ada asisten operator, ada dokter anestesi, ada bidan, ada dokter umum, ada perawat. Nanti dibagi-bagi aja. Kalau misalkan memang petugasnya hanya berapa orang, berarti petugas yang lain nanti jasa medisnya dibuat 0 saja. Nah, ini tarif ambulan, tarif oksigen. Nah, nanti tarif oksigen harus di ini juga nih, oksigen nanti pembagiannya seperti apa, apakah dihitung per tabung, apakah dihitung per liter gitu ya. Master obat apotek, gudang obat, nanti untuk obat juga, untuk apotek nanti harus pas beli satuannya apa. Misalkan kayak paracetamol beli itu box, pas pemberian ke pasien tablet, berarti nanti ada di master obat itu satu box isi berapa tablet, berarti satu box isi 100 tablet seperti itu. Nah, ini gambaran topologinya. Ini server, database server. Nanti server ini kalau misalkan memang butuh di online kan, misalkan untuk bridging mobil JKN atau ketersediaan tempat tidur aplicare, itu nanti ini bisa terhubung ke internet. Nah, ini server
kalau misalnya tidak terhubung ke internet juga ya nggak apa-apa, bisa tetap jalan karena Hansa tidak membutuhkan internet buat jalannya, tapi membutuhkan jaringan ya. Jadi nanti komponen jaring ini memang harus betul-betul diseriuskan gitu ya. Jadi nanti jangan sampai pas sudah running ada masalah jaringan, nah nanti pelayanan bakal terhambat. Nah ini dari server terhubung ke hub, dari hub ini baru dibagi-bagi ke klien. Nah ini kalau ini untuk ini komputer IT nih, komputer IT buat ini ya, buat nanti buat nge-remote servernya. Jadi nanti server kan kalau sudah diinstal kan ini emang nggak pakai monitor lagi sih, udah taruh aja seperti ini. Nanti kalau misalkan mau ngapa-ngapain ke server, kita bisa pakai komputer yang lain, istilahnya di remote gitu ya. Biasanya pakai SSH sih ininya, protokolnya. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini yang Hansa desktop, menunya lumayan banyak. Kalau saya lihat itu bisa sampai 600-an menu, jadi nanti bisa dilihat-lihat aja. Ini dari A sampai menu Q kalau nggak salah. Nah ini yang untuk menu registrasi. Di sini ada shortcutnya juga di atas buat memudahkan untuk pelayanan supaya tidak bertele-tele buat nyari-nyari menunya. Ini masih menu registrasi. Oke, ini menu tambahan. Nah ini yang berbasis webnya. Ini buat antrian. Jadi nanti ada antrian pasien rawat jalan. Ini untuk displaynya. Ini buat pemanggilnya. Nah, ini juga sama antrian. Kalau tadi berbasis web, kalau ini berbasis desktop, dibikinnya pakai Java. Jadi ada antrian apotek, antrian poli, dan antrian loket. Jadi nanti disesuaikan aja sama kebutuhan, butuhnya yang seperti apa. Ya karena memang sifatnya open source, jadi ada yang buat Java-nya, desktopnya, ada yang buat versi webnya, malah ada yang buat pakai ini juga, pakai bahasa pemrograman Lazarus juga, semacam DLP ada juga gitu. Nah ini APM, anjuran pasien mandiri pelayanan rawat jalan. Ini nanti bisa disiapkan komputer buat pasien yang lama gitu ya. Jadi dia tidak usah ke pendaftaran, dia tinggal mencet aja di komputer, mau ke kunjungan tanggal berapa, mau ke dokter siapa, mau ke polisi siapa, lalu nanti tinggal cetak bukti RM, dia tinggal duduk manis pasien di depan poli, tinggal nunggu dipanggil aja ke dalam poli. Oke, ini juga nanti bisa cetak SEP mandiri, ini buat pasien-pasien BPJS. Nah ini yang berbasis web biasanya lebih ke arah untuk dashboard sih ya, lihatnya ya. Nah ini buat nanti untuk yang rekam medis elektronik, bisa lewat komputer inputnya, atau nanti bisa lewat tablet, atau bisa lewat HP. Nanti ada aplikasi Androidnya juga, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalkan ternyata pengen komputer saja, berarti cukup pakai Hansa berbasis desktop. Pengen pakai HP aja gitu kan ya, berarti nanti harus bikin versi Androidnya untuk dokternya. Nah seperti ini dashboardnya. Ini masih anjungan juga. Ini sama anjungan, ini berbasis desktop. Kalau yang ini nanti masukannya nomor RM, atau kalau nggak nomor RM bisa nomor KTP, nomor asuransi, atau nomor BPJS. Setelah masuk nanti tinggal pilih poli di sini sesuai jadwal polinya yang muncul. Kalau misalkan hari ini nggak ada poli, berarti nanti kosong polinya. Nanti tinggal pilih dokternya, cetak bukti register. Nah ini dashboard. Ini biasanya sih diletakkan di pendaftaran, ada jadwal dokter dan informasi ruang rawat inap. Nah ini yang sidik jari, anjungan pakai sidik jari. Nah ini yang versi Androidnya. Jadi nanti sudah ada template-nya lah, istilahnya sudah ada template-nya. Nanti teman-teman IT rumah sakitnya tinggal mengganti aja nama aplikasinya gitu ya. Misalkan aplikasi pendaftaran online rumah sakit AR Bunda Prabu Mulih gitu ya. Nah ini yang mobil JKN. Jadi kalau sudah bridging dengan mobil JKN,
nanti akan tersinkron data yang di SIM RS di rumah sakit dengan data di BPJS dan akan real datanya. Nah, bridging yang lain kita sudah bridging dengan Disduk Capil, SITB, Sisrute, BPJS, Piklaim, terus Kemenkes Iklaim, terus ada lagi yang SIS online ya, SIS online Kemenkes, terus ada juga ke ini apa Inhead. Tapi memang buat Inhead baru belum ini sih, belum semua, baru beberapa ini aja, beberapa fitur aja. Kalau untuk BPJS sih selama ini untuk Piklaim cetak SEP sudah bisa, terus untuk klaim iklaimnya sudah bisa. Pokoknya yang untuk BPJS sama untuk BPJS sudah bisa semua dan memang sudah berjalan lancar. Kalau misalkan ada perubahan web service, biasanya nanti langsung diinfokan sama BPJS-nya. Nanti biasanya kita langsung langsung bisa mengupdatekan. Nah, ini Vedika ini buat pengklaiman digital klaiman BPJS. Jadi untuk BPJS yang sudah menerima Vedika, kadang beda wilayah, beda kebijakan. Jadi ada yang harus berkas fisik juga dikirimkan. Nanti kalau misalkan ternyata BPJS sudah bisa menerima berkas digital, berarti nanti tinggal dibikinkan saja, dibuatkan username untuk BPJS-nya, tentunya dengan hak akses mereka. Jadi mereka dikasih hak akses apa nih? Oh, hak akses untuk mengakses pasien-pasien BPJS saja. Jadi mereka tidak bisa mengakses pasien yang lain, gitu ya. Apalagi misalkan mengakses keuangan rumah sakit ya tidak bisa. Memang sudah sesuai hak aksesnya. Oke. Sesuatu yang mudah akan jadi sulit jika kita tidak tahu caranya. Jadi kadang hambatan di lapangan biasanya dari usernya. Oh, ganti sistem katanya. Nah, susah kalau misalkan memang kita tidak tahu caranya. Sama seperti kalau misalkan kita ganti HP dari HP, misalkan dari dulu lah HP jadul yang bukan touchscreen pindah ke touchscreen, atau dari Android pindah ke iPhone, itu perlu belajar kan ya. Makanya ini kalau misalkan pernah pakai SIM RS sebelumnya pindah ke SIM RS yang baru ya awalnya terasa sulit karena memang tidak tahu caranya. Tapi kalau misalkan memang sudah tahu caranya ya bisa jadi mudah gitu. Hambatan pasti ada, masalah pasti ada, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah dan hambatan tersebut. Oke. Untuk sementara silahkan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Mungkin lanjut ke aplikasi dulu lah. Oh, lanjut dulu ya. Oke. Bentar. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung aja ya. Biar nggak lupa. Oke, nanti di aplikasi user tinggal menjalankan yang seperti ini di desktopnya. Ini saya berantakan banget nih, karena screenshot saya taruh di depan desktop. Nanti tinggal di double klik seperti ini. Akan muncul kotak hitam istilahnya. Jadi nanti setiap ada error atau apa, informasinya tuh di sini. Nah, ini kita seperti ini. Software manajemen rumah sakit gratis dan boleh digunakan oleh siapa saja yang tanpa dikenakan biaya apapun. Jadi nanti memang ada peringatan seperti ini. Karena memang kita memastikan jangan sampai aplikasi kita disalahgunakan sama orang-orang yang mau mengkomersilkan ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti user tinggal login dengan username dan password masing-masing. Misal orang pendaftaran berarti nanti hak aksesnya itu ya hak aksesnya dikasih hak akses pendaftaran. Oh, orang pendaftaran sekaligus orang RM, berarti nanti dikasih hak akses orang RM. Oh, orang kasir berarti ya yang dikasih hak akses kasir. Oh, direktur pengen ngerti semua, nanti direktur dikasih hak akses semua, seperti itu. Jadi nanti
memang harus login dengan username dan password masing-masing dan akan terekam semua aktivitas user, misalkan menambah pasien, menghapus pasien, buat nota rawat jalan, buat nota rawat inap, penerbitan kwitansi akan muncul semua di situ. Atau misalkan menghapus kwitansi akan terekam semua dan semua transaksi keuangan yang lewat Hansa akan terjurnal secara otomatis. Ini nanti ya login. Nah, akan seperti ini. Untuk alurnya saya jelaskan alur singkatnya nanti dari registrasi. Nah, dari registrasi nanti pasien katakan ada pasien yang daftar hari ini pasien pertama, berarti diklik baru. Nah, pasien tersebut mau ke poli apa? Misalkan ke unit penyakit dalam, diklik, tekan spasi di keyboard. Dokternya siapa? Pilih dokternya, diklik spasi. Nah, sekarang siapa sih pasien yang mau berobat? Diklik di sini untuk memasukkan data pasien. Nah, kalau pasien baru kita input di sini, diisi semua atau yang diperlukan. Contoh kalau misalkan ternyata alamat penanggung jawab tidak usah diisi, berarti ini nggak usah diisi, nggak masalah. Tapi kalau yang berarti harus diisi, ini diisi lalu disimpan, nanti akan masuk ke sini ke data pasien. Nah, di refresh, misalkan pasien Rahmat Ali, nah diklik spasi lalu disimpan. Nah, seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan pakai berkas RM fisik, jadi nanti di ruang RM dipasang alarm, dipasang speaker untuk alarm. Jadi pada saat ini didaftarkan akan bunyi alarmnya, orang RM akan lihat ini pasien siapa nih yang didaftarkan. Nah, orang RM akan lihat di sini, namanya di mutasi berkas RM. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti ini Rahmat Ari ini berarti pasien lama yang minta dicari berkasnya. Dicarilah berkas sama orang RM, lalu dikirimnya berarti kirim ke poli. Nah, akan berubah warnanya. Warna hijau ini berarti rekam medis sudah terkirim ke poli. Oke, balik lagi ke pendaftaran. Pasien dikasih apa dari pendaftaran? Dikasih bukti register. Tinggal diklik di nama pasiennya, bisa diklik kanan. Ini nanti menu-menunya banyak di sini nih. Kita mau pakai yang mana nih? Bukti register. Nah, ini bukti register 1. Akan muncul bukti registernya seperti ini. Ini bisa diberikan ke pasiennya. Atau kalau pengen cepat tinggal double klik aja di nama dokternya. Nah, oke. Nah, seperti itu pasiennya nunggu di poli dan dipanggil lah sama perawat poli. Itu nanti bisa pakai antrian pemanggil antrian poli. Nah, nanti kalau misalkan pakai RM elektronik, teman-teman perawat bisa pakai ini. Nanti ada RM rawat jalan. Jadi nanti di sini misalkan poli ilmu penyakit dalam, berarti di sini poli penyakit dalam pakai penilaian awal keperawatan. Kalau gigi mulut untuk poli gigi berarti pakai ini. Kalau orskin pakai yang kebidanan kandungan. Kalau bayi dan anak pakai yang ini. Nah, ini yang keperawatan seperti ini. Nah, nanti tinggal diisi saja. Ini kebetulan sudah disesuaikan dengan standar akreditasi. Kebetulan yang buat seperti ini ada teman IT di RSUD di Jakarta. Dia yang bikin, sehingga terus kita masukkan ke sini. Nah, sudah di situ nanti disimpan akan masuk di sini hasil simpanannya. Misalkan hasil simpanannya itu mau di print. Coba. Nanti kalau misalkan memang masih kombinasi antara rekam medis elektronik dan rekam medis yang fisik, berarti nanti sesudah input di sini bisa di print. Nah, ini yang hasil yang sudah terinput sebelumnya, tinggal diklik. Nah, ini nanti tinggal di print seperti ini hasil print outnya, dan ada
nama petugas yang menginputnya. Nah, ini adalah QR code. QR code ini karena memang untuk tanda tangan sih belum ada aturan baku yang jelas itu ya. Akhirnya kita berinisiatif dari Pak Windiarto membuatkan tanda tangannya berupa QR code. QR code ini dihasilkan dari hasil sidik jari petugasnya. Nanti pada saat di-scan itu tidak akan muncul nama petugasnya, tapi muncul kode sidik jari petugasnya yang diinputkan ke ANSA. Oke, seperti itu. Nah, dipanggillah, sudah dipanggil sama perawatnya. Lalu nanti pasiennya kan masuk ke ruangan dokter, diperiksa sama dokternya. Nah, nanti dokternya di sini didabaki dengan merawat. Dokternya akan memeriksa pasiennya, akan menganamnesa di sini nanti dimasukkan hasil pemeriksaan subjektifnya apa, objektifnya, ini kita asainnya, terus apakah ada alergi atau tidak, kesadarannya gimana, asesmennya berarti diagnosa klinisnya, terus plannya ini apa nih, plannya misalkan di lab atau di ronsen gitu ya. Nah, oke, katakanlah di ronsen, jadi nanti dokternya menginput permintaan radiologi. Nah, diklik permintaan radiologi, misalkan isi informasi tambah permintaan fotonya apa nih, diisi indikasi pemeriksaan yang misalkan suspek TB. Informasi tambah misalkan ini pengen cepet-cepet gitu ya, misalnya kasih cetok gitu ya. Nah, ini torak PA disimpan. Yes. Oke, nah nanti pasiennya tinggal ke bagian radiologi. Dari bagian radiologi standby di menu permintaan radiologi. Nanti ada alarm juga. Kalau ada pasien akan bunyi di radiologi tutut gitu ya. Pasiennya datang. Sudah pasien datang, berarti tinggal di standby di sini kan, kelihatan nih, pasien Rahmat Ali bukan. Dari mana tahu Rahmat Ali atau bukan? Dari bukti register yang tadi dikasihkan dari pendaftaran ke pasiennya. Jadi nanti tinggal diklik seperti ini, klik sampel. Nah, sampel itu berarti pasien akan dipoto lalu disimpan. Nah, akan muncul jam sampelnya. Oke, sesudah itu hasilnya tinggal diinput. Sudah dipoto, hasilnya sudah ada, klik hasil. Nah, nanti tinggal dimasukkan hasilnya apa, terus di HP-nya apa. Nah, dari sini nanti akan terekam. Jadi jam permintaan jam berapa tadi, jam sampel jam berapa, nanti jam hasil jam berapa. Ini nanti akan terhitung lama pelayanan radiologi. Jadi nanti untuk tim mutu yang membutuhkan lama pelayanan akan dapat data-datanya, dan data-datanya data-data real, bukan data-data sampel. Jadi semua pasien yang diperiksa ke rumah sakit akan terekam data lama pelayanannya. Jadi di sini adanya lama pelayanan lab, lama pelayanan radiologi, terus lama pelayanan apotek, lama pelayanan rawat jalan gitu ya. Di menunya di menu lama. Nah, di sini ada ternyata banyak nih. Ada lama pelayanan RM, lama pelayanan poli, lab PA, lama pelayanan lab PK seperti ini. Jadi nanti tidak usah merekap secara manual lagi, akan terekap langsung di sini nih. Coba ya, misalnya sudah muncul belum? Nah, seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Katakan pasiennya balik lagi ke dokternya. Berarti nanti dokternya tinggal lihat di riwayat pasien. Kalau radiologi sudah input, akan muncul di sini di riwayatnya. Oh, pemeriksaan radiologinya hasilnya ini gitu ya. Oke. Sama seperti lab juga, kalau misalkan mau beli periksa lab berarti pakai permintaan lab. Alurnya sama seperti radiologi. Oke. Sudah itu bereslah pemeriksaan. Nanti kan apakah dokternya mau masukkan kode ICD-nya? Kalau mau berarti masukkan di diagnosa. Nah, di sini nanti kode ICD-nya apa? Misalkan A01. Oke, lalu disimpan. Setelah itu dokternya mau memberikan resep buat pasiennya, berarti input resep. Oke, input resep. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Misalkan dikasih Advance 10, aturan pakainya misalkan 2/1.
Nah ini bisa pakai keyword atau yang lain kayak paracetamol, tinggal dicari aja paracetamol. Oh nggak ada ya. Oke, di sini yang muncul itu adalah obat-obat yang hanya ada stoknya saja, yang tidak ada stoknya tidak dimunculkan. Kalau misalkan obatnya banyak banget nih, berarti memang bisa di keyword. Misalkan saya nyari clonidine ya, clonidine ada nggak? Nah ada ya. Oke, tinggal baru dimasukin. Oke, lalu disimpan. Yes. Nah, beres lah. Dipersilahkan pasiennya ke apotek. Ke apotek nanti tim farmasi tinggal lihat di menu daftar resep dokter. Di sini nanti ada alarm juga, ada alarm resep gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat nih. Pasien dengan Rahmat Ari ini ternyata belum terlayani. Kita double klik untuk validasi. Oh, diminta disiapkan ABK sama clonidine. Tim farmasi menyiapkanlah ABK sama clonidine tersebut. Ternyata obatnya sudah ada, baru disimpan. Terhitunglah lama pelayanan apotek dari resep elektronik yang dibuat dokternya sampai disiapkan sampai disimpan. Nah ini mau memprint labelnya, diklik kanan. Ini ada pilihan, ada 3, cetak aturan pakai model 1, model 2, model 3. Nanti tinggal dilihat aja cocoknya yang mana. Ini model 1 seperti ini. Kalau yang model 2 itu adalah berdasarkan jenis obatnya. Kalau misalkan obat oral itu putih, kalau obat injeksi atau obat luar ya yang warnanya biru. Jadi menyesuaikan dengan jenis obatnya. Tapi memang nanti harus dipertimbangkan label obatnya juga. Kalau printer label yang sekarang banyak beredar sih masih hitam putih. Jadi nanti tetap kertasnya juga kan putih juga kan. Kalau misalkan mau beda warna, berarti bisa disiapkan 2 printer label, yang satu warna putih, yang satu warna biru. Tapi memang nanti akan ribet juga sih ngeprintnya. Atau mungkin bisa pakai printer inkjet. Kalau nggak salah kemarin waktu di Semarang itu kan tidak boleh pakai plastik gitu ya buat pasiennya. Akhirnya pakai kertas, kantong kertas seperti itu. Nanti bisa diprint langsung di kertasnya. Itu nanti pakai printer inkjet biasa kan bisa pakai warna ya. Itu malah lebih mudah dan malah lebih ngirit kayaknya. Karena memang untuk kalau misalnya pakai printer inkjet yang ada ink tank itu kan lebih murah tintanya sih. Oke, seperti ini. Beres. Oh ada yang kelewat, sorry. Tadi itu pada saat di registrasi kan baru masukin ini dokternya juga nanti bisa masukin tindakannya. Nah di sini ya, tindak menangan dokter, misalkan konsultasi. Nah konsultasi diklik, disimpan. Nah ini kan berarti pemeriksaan dokternya. Atau misalkan ternyata pasiennya itu ditangani sama perawatnya, berarti di penanganan petugas. Misalkan updating, nah ini diklik yang updating, disimpan. Atau ada petugasnya harus diisi nih, karena memang nanti akan terhitung jasa medisnya untuk petugas tersebut. Nah ini sama juga penanganan dokter dan petugas, berarti ini dokter dan petugasnya. Untuk lihat data yang kita input masuk atau tidak, di sini di tindakan yang dilakukan. Nah sudah masuk ya, coba penanganan petugas sudah masuk atau belum. Nah di sini oke, seperti itu. Nah sudah itu pasiennya kan ke kasir. Untuk kasir rawat jalan. Nah rawat jalan ini dari sini, dari menu rawat jalan nanti tinggal di double klik aja di nomor RM. Nah dari sini kelihatan ini berarti konsultasi dokternya, ini tindakan petugas, ini obat-obat yang diberikan. Pembayarannya berapa nih? Nah pembayarannya ternyata 315.410. Berarti nanti pasiennya apakah bayar, apakah utang. Kalau pasiennya bayar tuh apakah bayar cash, bayar langsung di kasir, atau via transfer atau kartu kredit. Nah kalau misalkan bayar di kasir, berarti tinggal masukin nominal pembayarannya 315, masukin 315.410. Atau misalkan bayar langsung 400.000, ini masukin aja nggak apa-apa, langsung 400.000. Nanti yang terinput di sistem tetap 315. Ini supaya memudahkan aja, supaya tidak menghitung-hitung kembaliannya, karena kembalinya sudah ada muncul di sini.
Oke. Nah, ternyata kalau misalkan itu pasien BPJS. Ternyata pasien BPJS berarti itu nanti bisa dimasukkan langsung ke piutang BPJS. Kalau misalkan memang sesuai plafonnya. Kalau misalkan ada iur yang harus dibayarkan, biasanya dirawat inap ya. Kalau misalnya dirawat inap berarti nanti di sini piutangnya berapa, bayar cashnya berapa, baru di print gitu ya. Oke, misalkan ini pasien bayar aja, saya masukin 400.000, lalu disimpan. Nah, nanti pada saat itu mau nyetak nota apa nyetak kwitansi. Kalau nyetak nota itu ada rinciannya, kalau kwitansi hanya nominal saja. Nah, seperti ini yang nota. Jadi ada tindakan dokternya, ada obatnya. Kalau yang kwitansi itu bentuknya seperti ini. Nah, oke. Kok langsung tonton. Nah, putus ya. Oke, disambung lagi. Oke, yang kwitansi saya liatin. Nah, yang kwitansi seperti ini. Oke. Sip. Silahkan ada yang ditanyakan. Terus Pak yang nota kayak dilihat notanya Pak. Lihat notanya, oke, bentar. Di share screen lagi. Tapi report ini bisa di custom ya? Itu nanti makanya kalau misalkan ada IT-nya berarti nanti bisa aja IT-nya yang custom bentuknya. Ini kan pakai PHP sih. Bentar, yang nota ya, nota yang nota ini kekecilan nggak nih, kelihatan nggak? Ini seperti ini. Mau di customnya seperti apa? Ini web-based jadi tadi ini web-based yang ini Pak ya, bukan desktop yang ini ya. Kalau yang untuk billing itu web based, nanti tinggal ini aja nih. Nama filenya laporan billing PHP, tinggal diedit aja. Kalau saya kalau saya lihat sih memang lebih mudah PHP daripada Japa. Saya juga sering ngedit yang seperti ini, jadi lebih mudah bacanya, lebih mudah memahaminya. Oke, ada lagi? Dia bisa kalau bisa kita bisa pun berubah sebenarnya. Tapi yang paling kawan dong itu nak jadi ini Pak, untuk digital kita sudah pakai SIM-RS sebenarnya Pak. Cuman tidak bisa dikembangkan lagi karena programmernya sudah ada bisnis lain gitu, jadi kita sudah stuck, nggak bisa berkembang lagi SIM-RS-nya. Iya. Jadi makanya kita mau beralih ke Kanza ini. Nanti apakah bisa juga nanti kita ekspor ke Kanza Pak? Apanya, customnya gitu? Data mungkin data pasien kali ya. Migrasi. Dari sini. Migrasi. Oke. Untuk itu sih nanti biasanya diajarkan kalau misalkan ada tim yang ke situ, nanti yang penting database dari SIM-RS sebelumnya itu tidak dikunci, dikasihkan sama programmernya.
Jadi nanti kita tinggal Ya, ya. diimpor, diekspor dari SIM RS sebelumnya, lalu diimpor ke Hansa. Nah, tapi memang nanti ada penyesuaian, tergantung tabel-tabelnya yang ada di Hansa. Pasti harus disesuaikan sih. Kayak Mm-mm. dari ini ada yang tanya nggak dari unit? Kalau ada teknis ini. Kalau untuk pendampingan biasa berapa orang Pak yang datang Pak? Kalau nanti kan kita pasti butuh pendampingan nih. Mm-mm. Yang pendampingan itu biasanya sih antara 1 atau 2 orang. Terus disesuaikan juga sih harinya, biasanya gitu. 1-2 orang. Mm-mm. 1-2 orang. Iya. Perkiraan berapa lama Pak biasanya Pak? Eh, kalau saya sih biasanya sih untuk satu rumah sakit itu yang optimal menurut saya 1 minggu. Biasanya saya berangkat itu hari Minggu, berarti mulai itu hari Senin sampai Sabtu. Jadi nanti 4 hari, hari pertama presentasi seperti ini. Lalu siangnya instalasi server sama IT. Ada Lalu berapa? untuk untuk menyiapkan juga ruang pelatihan tuh pas hari pertama. Tapi berhubung sudah presentasi berarti kan tinggal instalasi server sama menyiapkan ruang pelatihan. Terus 3 hari berikutnya nanti dari tiap-tiap layanan, dari pendaftaran, dari RM, rawat jalan, rawat inap, operasi, mm-mm. sampai 3 hari berikutnya. Nah setelah itu baru masukin masukin data, terus install di pelayanan, lalu dicoba di pelayanan. Nah setelah itu baru biasanya, baru minggu depannya baru dicoba langsung sama pasien, seperti itu. Oh, tapi nanti kalau kita butuh lebih dari seminggu bisa Pak? Ya, Karena nanti kita kan sampai keuangan nih Pak. oh gitu. Ya itu nanti konfirmasi sama yang ininya, yang mendampinginya bisa atau Oh tidaknya. iya. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke, apa lagi? Silahkan. Oh ya, kalau seandainya kita mau minta custom modul tambahan gitu bisa nggak Pak ya? Misalnya untuk sarana prasarana, apalagi SDM sudah ada. Oh. Bisa nggak kita request modul gitu? Jadi sistemnya sih seperti ini sih memang. Jadi lebih mendayagunakan IT sendiri. Soalnya ya memang bisa aja ditampung, tapi pengerjaannya kan memang seperti Pak Win aja, Pak Windiarto itu kan yang keliling-keliling rumah sakit. Setiap dari rumah sakit itu memang ada request. Jadi memang ngerjainnya sesuai requestannya tersebut. Jadi memang nanti lebih memberdayakan IT rumah sakit yang mengcustomnya. Jadi kita tidak bisa janji bisa mengcustom. Selama ini memang ternyata kalau kebutuhan di rumah sakit itu ternyata berbeda-beda, sehingga rumah sakit tersebutlah yang mengembangkannya. Makanya nanti di rumah sakit memang harus ada tim IT yang programmer. Terserah mau programmer apapun, yang penting ada basic programmer. Nanti kan bisa belajar bisa belajar di grup sama belajar nanti pas ada pelatihan. Seperti itu. Atau kita lihat dulu modul di Hansa nih. Modul di Hansa kayak keuangan nih, kayak kemarin kan waktu saya di Semarang itu kan teman-teman rumah sakit lihat dulu modul-modul yang sudah ada seperti apa. Biasanya sih kadang-kadang belum ketemu modulnya, ngumpet di mana gitu ya. Oh, ternyata setelah kita cari ada. Atau nanti kalau misalkan ternyata memang tidak ada, ya mau nggak mau ya memang harus di custom, tapi memang lebih diarahkan ke IT-nya seperti itu. Oke, jadi kalau aset ada kita Pak aset Pak ya? Aset inventaris sudah ada. Kalau untuk gizi diet pasien ada ya? Untuk diet pasien itu adanya di rawat inap. Yang untuk rawat jalan belum ada. Jadi asesmen gizi diet pasien itu adanya di rawat inap yang untuk gizi. Yang rawat jalan belum ada. Operasi. Kak, Apa? Operasi. Operasi. Untuk modul kamar operasi ada Pak ya?
Modul operasi ada. Operasi kan yang itu kan memang modul wajib sih. Modul operasi terus untuk persalinan juga sudah ada. Asuhan perawatan ada? Asuhan perawatan tadi ada? Ada asuhan perawatan. Untuk asesmen keperawatan baru adanya di rawat jalan. Ya. Yang rawat inap memang belum dimasukkan ke rawat inap. Jadi belum pernah ada yang ngembangin ke rawat inap Pak ya? Dari teman-teman yang dari info Pak Wahid dari Jakarta, dia lagi ngembangin yang untuk rawat inapnya. Tapi memang saya belum minta sih, belum dikasih. Saya juga sih kebetulan lagi coba mengembangkan yang ini. Cuma memang dikejar-kejar juga sih, kemarin dikejar-kejar sama yang di Semarang. Mereka mau IRM kan, jadi minta modul-modul IRM. Saya lagi melengkapi. Nanti juga pasti masuk ini sih, yang keperawatan rawat inap itu, yang asesmen keperawatan nanti saya masukin ke rawat inap, tapi memang nanti butuh waktu. Terus nanti source-nya juga yang versi saya saya upload juga sih di GitLab. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman rumah sakit Air Bunda butuh, ya tinggal ngambil aja, bebas-bebas aja, silahkan. Ada lagi? nanti sama komunitas. Kalau sudah buat bisa di komunitas update. Terus apa lagi kira-kira ini? Modul operasi misalnya lagi monitor farmasi. Ya, kalau ini sudah display display di situ ya, tampil. Kalau display apa untuk display jadwal operasi gitu ada nggak Pak? Untuk pasien apa untuk ini? Untuk pasien. Untuk pasien itu namanya dimasukkan nggak? Kayaknya untuk internal ya, kalau nggak salah ya, display operasi. Kalau untuk mobil JKN itu udah kalau udah bridging mobil JKN itu nanti memang ke tindakan operasi memang udah ada ininya sih. Harusnya sudah terbridging. Jadi nanti kalau teman-teman rumah sakit Air Bunda ini memang kerja sama BPJS, pasti diminta bridging mobil JKN sama BPJS. Nah, itu sudah sampai ke operasi. Jadi nanti jadwal operasinya juga sudah ada. Seperti itu. Tapi memang boleh ditampilin ya pasien itu operasi. Kalau untuk display sih nanti kan di sini udah ada menunya sebenarnya. Jadi nanti ntar ya saya lihatin coba. Nah, ini dari sini. Sebenarnya nanti kalau misalkan mau dibikin display, nanti kan di ruang operasi mungkin ya. Bisa dibikin display dari sini. Nanti kelihatan nih pasien-pasiennya, kayak seperti ini statusnya menunggu. Kalau misalkan pasiennya sudah dioperasi, sudah beres, ini status menunggu ini nanti pasiennya bakal hilang di sini. Jadi yang di sini yang muncul hanya pasien-pasien yang belum dioperasi, seperti itu. Kalau untuk modul display saya belum lihat sih sudah ada atau belumnya yang untuk web base. Informasi Dok, informasi. Ya, display. Tipe jadwal operasi. Oh, ini. Nah. Oke, ternyata sudah ada ya. Tapi ini ada, berarti bisa. Otomatis refresh itu dia. Setiap berapa detik ada perubahan otomatis refresh. Dibuat televisi gitu bisa. Oh gitu ya. Televisi sama PC. Tapi memang nanti berarti nanti mungkin kalau jangan dipajang depan pasien. Kalau misalkan ini berarti namanya disamarkan. Kadang kan privasi kan. Boro-boro jadwal operasi. Kadang yang
antrian aja, display antrian itu, kalau misalkan kita bikin display antrian di atas ada nama pasiennya kan nggak boleh menurut standar akreditasi privasi pasien. Akhirnya kan paling cuma nomor RM yang disertakan. Itu ya. Oke. Kalau untuk modul medical check up ada nggak, Pak? Modul medical check up belum ada sih, tapi memang nanti bisa pakai ini. Jadi misalkan dibuat tindakan dokter. Misalkan tindakan dokter, berarti di situ bikin tindakan dokter medical check up. Untuk labnya juga berarti lab medical check up. Terus untuk radiologi medical check up. Kalau langsung paketnya langsung belum ada. Belum ada ya, untuk Belum. jadi sampai ke apa namanya format keluarannya gitu, Pak. Oh, berarti mau Ada sih kalau Format medical check up itu kan berlaku di pemeriksaan rawat jalan sama laboratorium dan yang lainnya. Itu bisa sih di print out. jadi itunya apa, formatnya seperti apa? Karena kan kalau misalkan kalau saya lihat itu medical check up itu kan ada semacam dari pemeriksaan mata gitu ya, visus. Itu kalau misalkan mau full ada semua, itu nanti harus ada di custom di pemeriksaan ralannya. Yang selama ini kan Saya kan kebutuhan rumah sakit. disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi Rumah sakit udah. yang baru ada kan baru seperti ini. Nah, baru seperti ini nih. Nanti bisa di custom dari sini. Jadi menambahkan visusnya atau kayak pemeriksaan buta warna seperti itu. Berarti mau full ERM atau gimana rumah sakitnya?